barakallahu fikum. Luar biasa pertanyaannya. Akhi, yang pertama, kita memang seyogianya menata pertama-tama niat-niat kita dalam segala aktivitas yang kita lakukan, baik belajar, berorganisasi, maupun aktivitas apapun. Jangan melepaskannya dari bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah itu ada yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Jangan salah, kadang-kadang ibadah yang ghairu mahdhah bisa bernilai lebih tinggi daripada yang mahdhah. Seperti yang dikatakan Imam Abdullah Ibnul Mubarak, kam min a'malid dunya, ya. Berapa banyaknya amal-amal yang dipandang orang sebagai amal-amal dunia, su'ibat min a'malil akhirah bi husnin niyati. Ya, dia dimasukkan oleh Allah sebagai amalan bernilai akhirat karena bagusnya niat orang yang melakukannya. Wa kam min a'malil akhirah, dan betapa banyak amal-amal akhirat, su'ibat min a'malid dunya, termasuk ya, dimasukkan sebagai amalan level dunia karena tidak disertai dengan niat yang baik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyingkirkan penghalang dari jalan, itu bagian dari iman dan bagian dari amal soleh yang mungkin sekeleraman, ya, selintas dilihat orang sebagai sesuatu yang remeh. Tapi boleh jadi dia bernilai begitu besar di sisi Allah. Sebaliknya, kita melakukan sholat duha, tetapi ternyata ketika kita sedang sholat duha, ya ada gebetan lewat sehingga sholat duha kita bertambah tegak dan khusyuk dan gitu ya. Nah, maka kemudian dia menjadi bernilai amalan dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya, yang pertama, mari kita bingkai semua hal yang kita lakukan dalam kerangka pengabdian kepada Allah. Belajar berbagai macam ilmu, itu adalah ilmunya Allah, dan kita insya Allah dinilai belajar ilmu itu sebagai belajar ilmu akhirat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang kita pelajari mungkin ilmu tentang hal-hal yang bersifat tidak ada kaitannya langsung dengan ibadah-ibadah atau aktivitas-aktivitas yang bersifat ruhaniyah gitu. Enggak. Cuman dia adalah ilmu. Jadi dia ibadah. Demikian pula berorganisasi, bergaul dengan sama manusia, kan itu untuk kemudian melatih akhlak kita, mengasah ya adab kita kepada sesama dan sebagainya. Kita bergaul dengan manusia itu kan kesempatan untuk meraih pahala dengan akhlak, dengan adab yang kita punya, begitu tingginya. Itu yang kita bingkai semuanya dengan niat untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apapun yang kita pelajari, yang kita bergaul padanya, tentu penting untuk kita hadirkan diri kita di dalam hadirkan niat kita, hadirkan ya penghayatan kita terhadap apa-apa yang kita lakukan itu, sehingga dia meaningful, sehingga dia punya makna dalam kehidupan kita. Karena itu mulailah biasanya dari target-target kita. Nanti kita punya target surganya seperti apa, target matinya, target hidupnya di usia ini seperti apa, usia ini seperti apa, 3 tahun dari sekarang seperti apa, 2 tahun lagi seperti apa, setahun lagi seperti apa. Kita bikin target-target sehingga kemudian kita ada on the track. Nah, kita biasanya disorientasi karena kita tidak punya target, karena kita tidak punya misi, karena kita tidak punya arah kemana kita hendak menuju. Nah, maka tetapkan itu sehingga kita melangkah di kampus itu dengan mantap, karena kita tahu apa yang kita tuju, karena kita tahu apa yang ingin kita capai. Itu yang penting untuk menjadi penghayatan kita terhadap segala aktivitas tersebut, insya Allah. Yang berikutnya adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh di dalam aktivitas yang sama. Orang-orang soleh yang bersemangat, yang greget, yang bisa menularkan semangatnya kepada kita, yang bisa menjadi partner kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Itu sangat penting juga untuk bersama mereka. Terima kasih.